Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih yang lebih susah. Horai. Aduh. Batuk Pak Haji. Batuk. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya Pak Haji, Iya. kita bertemu lagi di podcast Balada Kehidupan season 5 Pak Haji. Wih, season 5 asli. Season 5 serius. Mantap. Meskipun gak ada duitnya tapi tetap kita akan konten. Mantan mah wajib. Wajib. Karena biar kita bisa lebih Up to date, benar. upgrade skill, Public speaking dan jangan kayak guru yang di Gorontalo lah. Ya, kontennya salah. Bagus. Duta. Kan bisa jadi duta. Wajar Iya. yatim. Tapi ngomong yatim ya. Tadi kan kita udah nyanyi ya. Jauh banget ya. Boleh. Bridging yang sangat halus. Halus sekali. Bridgingnya halus. Iya, karena kan sekarang lagi ini banget ya, banyak Bernadia garis keras gitu. Ya, kan. bahkan ada Hooligan Bernadia. Hooligan Bernadia. Belum ada satu suruh. Ya. Ini kan sekarang tuh cowok-cowok tuh lama-lama Bernadia juga gitu Ya. kan. Bukan ini, tapi fans nanti disebutnya Bersenadia. Bersenadia. Iya. Kenapa nggak ngomong Bernadia? Karena ya lagi rame juga Bernadia ya. Iya. Soalnya hampir 2 album, kalau nggak salah 3 album itu semuanya pada hafal gitu. Iya. Kan? Bahkan bisa ngalahin indie sekarang posisinya. Posisi band-band indie. Band-band indie yang iya. kemarin terkenal dengan anak-anak skena. Anak-anak Sekarang skena. mah terkenalnya anak-anak Bernadia. Nadia. Harta tahta Bernadia. Dan kebetulan di sini ada fans number 1. Fans indie Bernadia. Fans indie Bernadia di Cicalengkis. Boleh. Fans indie dari Cicalengkis nih, ada siapa? Ada biasa, kembali lagi dengan saya Ilham Bonai. Asik. Asik. Lama tidak berpodcast, sekarang kita podcast lagi. Iya, karena sudah ketahuan kalau kita sudah mulai podcast berarti kita sudah mau menjadi pengangguran. Iya dong. Ya kan Bisa jadi. Enggak pengangguran amat. Adalah penghasilannya. Ada. Ya, mohon mertua jangan didengar. Ya, camar maaf ini. Ya, camar ya. Ini mah bercanda doang. Ya. Ada penghasilan gede. Ada, alhamdulillah. Insya Allah udah 2 bulan udah naik haji. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Bernadia, kan Bernadia tuh masih muda lah ya. Iya 19 20 nggak tahu lah, saya nggak lihat biodatanya gitu ya. Kan Anda fansnya harus tahu dong, Mas. Iya. Nggak tahu. Ya boleh lah. Kita searching dulu ya. Oke, Gemini. Oke, Bernadia nih kan. Nah, ngomong Bernadia kan udah lama banget ya, lama banget di industri musik gitu. Awal-awal Fahmi tahu Bernadia tuh dia tuh di Instagram. Iya. Waktu zaman-zaman Covid gitu. Oh, emang bawain lagu apa? Waktu dulu tuh gua tahu tuh yang pertama tuh dari lagu cover. Oh, awalnya cover. Taunya di cover Instagram yang sedikit-sedikit. Kan Fahmi sedikit tahu kayak lagu-lagu zaman dulu lah ya. Mungkin anak sekarang nggak bakal tahu. Anda pun tidak akan tahu K3S. Bukan kepala sekolah. Ya. Yang judulnya apa tuh? Yang Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Nah, yang itu awal-awal. Enak nih. Terus lihat profilnya, scroll. Oh, ternyata ada lagu yang ini. Ku memang masih lugu. Nah, awal-awal tuh lihat itu gitu. Jadi kayak enak juga gitu. Maksudnya ya meskipun lugu itu ya buat bocah-bocah gitu. Tapi easy listening. Nah, Ilham juga taunya awalnya tuh lagu itu. Ku memang masih lugu. Cuma belum tahu yang nyanyinya tuh Bernadia. Iya, karena sama kakaknya. Kirain itu bukan Bernadia. Dan jujur Ilham ngedengerin itu selama bulan puasa sambil ngabuburit. Ku memang masih lugu. Iya. Dan sambil main game CSGO. Oh iya. Jadi kan kita teh main teh sambil berdendang ya. Betul. Si jalannya teh gitu.
gitu. Dan nama panggungnya juga belum Bernadia, di situ kan masih Nadia dan Selin kalau nggak salah ya. Ya, Nadia dan Selin. Terus ada lagu yang ini, na 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 kamu lagi na 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 hati. Ya, tahu. Itu sebelum Bernadia diserang patah hati itu teh berarti. Betul. Terus ada lagu ya, apa dia tahu na 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 itu album berdua sama Kakaknya Selin berarti. Oh. Iya, jadi gua tahu tuh pas itu lagu-lagu gitu. itu. Lagu-lagu itu. Terus ada yang tahu Osvaldo Rio yang gua kasih ke lu yang Oh iya. 3.0. Taunya dari Bernadia gua. Oh. Sorry ya, pakai gua Alah, gua lu. Iya. Kemana kan? Ege ya. Jaksel nih bos. Jaksel. Bekasi. Ega. Ege. Gitu. Oh. Taunya dari situ Osvaldo Rio. Berarti memang sebenarnya udah lama ya Bernadia berkecimpung di sana ya. Di dunia musik. Cuma mungkin baru booming setelah album kedua berarti. Iya. Yang sendiri, yang solo, yang tidak dengan kakaknya. Berarti pas kan yang apa mungkin tuh kan mini album ya kalau nggak salah. Terus yang terakhir kan sekarang yang kedua berarti. Yang kedua, ketiga. Kedua. Album keduanya. Yang booming banget gitu kan. Belum Ada 1 bulan. Nah gitu di situ. Nah pas di situ kan ternyata si Osvaldo Rio tuh ngajak live Instagram. Iya. Waktu zaman bulan puasa tuh. Bareng sama si Bernadia. Ternyata di situ diulik bahwa Bernadia tuh gue tahu juga dia tuh ikutan The Voice Kids dulu. Oh iya. Dari situ. Berarti memang dari ajang bakat juga. Berarti kurang lebih sama kayak penyanyi lain atau ya? Iya. Berarti kayak siapa yang dari itu? Ini Dere. Iya, Dere juga The Voice Kids. Oh, Dere The Voice Kids. The Voice Kids juga. Berarti seangkatan enggak? Enggak tahu dah. Soalnya sama Tulus kan. Oh, ya. Dere, terus Bernadia, terus siapa lagi? Mahalini juga kan. Mahalini. Ini Salma juga iya, The Voice Kids juga banyak lah. Dan ternyata memang rata-rata yang naik itu yang udah pernah ikutan The Voice. Iya, bukan Indonesia ada lagi ya. Ya, adalah di Indonesia. Tapi Ham, boleh ngomong-ngomong nih. Kan sebagai fans nomor 1 di Challenges Bernadia. Apa nama fansnya? Kalau Ilham karena fans India jadi nggak masuk ke Bernadia. Jadi Ilham suka ke Bernadia ya cukup Ilham yang suka gitu. Ilham nggak banyak pasukan gitu kayak yang lain gitu. One only aja. Ilham jadi fans Bernadia yang jalur indie lah gitu. Betul. Jadi namanya bukan Bernadia. Bukan. Lebih bersedia. Iya. Siap sedia. Ayo ajak pacaran Ilham ini. Ya. Kalau dengarnya Bernard. Itu iya beda itu. Itu kan. Ya tapi ya ngomong Bernadia yang sering tuh lebih ke lagu-lagu patah hati, bahkan banyak banget yang pernah itu di Instagram atau gimana bilang ini, Bernard kamu tuh sebenarnya patah hati sama orang mana sih? Nah itu sebetulnya itu Ilham. Oh jadi sama orang Bandung. Iya orang Bandung. Masya Allah. Kalau menurut Ilham nih lagu yang paling patah hati versi Ilham apa aja nih? Yang patah hatinya, yang paling patah hati banget. Gitu. Udah pasti sialnya hidup harus tetap berjalan. Oh sialnya kayak gimana sih? Nanti di lain hari. Nanti di lain hari. Nanti di lain bumi. Saat sudah rela hati ini. Ku ceritakan jalan-jalan yang ku tempuh sampai ku bisa relakan pergi. Nah itu teh, aduh gitu tak. Apa ya? Sampai kenapa ini paling nggak paling sedih ya? Karena kalau dilihat dari setlist albumnya itu teh kayak memang bener-bener bisa mencocokkan alur cerita. Jadi si alur cerita dari sialnya hidup terus berjalan. Sialnya hidup harus tetap berjalan sampai untungnya hidup harus tetap berjalan tuh kayaknya tuh itu memang kayak dari fase-fase bucin gitu ya. Dari awalnya bukan fase bucin tapi fase patah hati yang memang disusun dan diurut secara keren lah gitu. Maksudnya Bernadia bisa gitu. Berceritanya lewat album. Nah gitu ya. Jadi dan juga si albumnya itu enggak geclok, maksudnya geclok teh sih
Ada yang albumnya teh kayak misalkan ya Ah. si untungnya harus tetap berjalan teh ada di tengah Oh, gitu iya, atau iya. gini. Ini mah Tapi- enggak, tapi sesuai fasenya gitu. Iya. Ada fase patah hati, fase mulai penerimaan, pengikhlasan, terakhirnya penerimaan Penerimaan, gitu. iya. Nah, ini yang makanya kalau disebutin relate yang mana semuanya relate sih gitu. Relate. Yang paling benar-benar jeleknya semuanya sih gitu. Tapi ada yang lebih relate sih. Yang Biasanya ini juga orang-orang banyak tahu. Kita nyanyi bareng. Sifat baikmu yang orang tahu itu karakterku. Sifat aslimu yang hancurkanku, mereka tak tahu. Nah, lagu itu tuh. Sebetulnya itu mah menceritakan bahwa punten ya, Nah. tapi bodohnya Bernadia gitu. Kenapa? Posisi bodohnya Bernadia yang dimana dia teh masih mungkin bukan bodohnya Bernadia, tapi bodohnya semua orang di saat dia merasa jatuh cinta ke seorang. Ketika sehingga dia bucin ya. bucin gitu. Di sini dia Bernadia tuh rela buat dijudge apapun gitu sama orang lain, kayak ih sayang banget ya putus sama cowok itu padahal dia tuh gini baik gitu. Sampai ada satu di mana pemikiran Bernadia yang bilang kalau kamu balik lagi kayaknya aku masih bakal nerima Oh gitu. iya. Cuma kini mereka tahu sebetulnya menceritakan kebodohannya Bernadia gitu. Tapi padahal dalam sudah posisi ikhlas. Gitu. Menerima saja. Oh ya udah nggak apa-apa kalau orang lain kayak kalau dalam bahasa Sunda mah ngalebarkeun. Iya. Ngalebarkeun gitunya. Oh, Bernadia teh kenapa sih putus gini gitu. Padahal mah di balik cerita itu teh ada kisah-kisah yang lain. Karena gitu. kadang sisa percintaan orang lain tuh yang orang-orang tuh manis. Nah, itu dilihatnya tahu. kayak jalan tol gitu Iya. lempeng. Padahal mah tidak. Ada belokannya. Ada Ku naik tak turunnya. pernah ikat rambutku lagi Semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Tapi Ham. tapi kenapa sih harus Bernadia gitu yang sekarang tuh? Kenapa harus Bernadia yang tadi ya, yang pertama albumnya kayak memang itu menceritakan kondisi ini di saat manusia yang tiktokers nih sudah membuat kayak apa ya, buat tren-tren baru tentang patah hati gitu. Sehingga di saat tren TikTok patah hati sedang naik, ditambah lagu Bernadia yang berbarengan muncul gitu. Seperti sekarang kayak apa? Maybe we can talk. Aduh kasar ya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak ya. Nah, selain apa ya, trennya keluar bareng-bareng dengan tren TikTok gitu. Iya. Penyampaian Bernadia yang memang halus, kayaknya nyanyinya juga bener-bener pakai hati gitu. Maksudnya nggak kayak apa ya? Menurut Ilham, album Bernadia dibanding dengan penyanyi-penyanyi lain, di album Bernadia nggak ada yang misalkan pakai nada tinggi yang sehingga penyanyi harus teriak-teriak kayak ku ingin bisa. Nah kayak gitu, atau enggak yang cover lagu yang lagu-lagu jadul kayak kemarin Mahalini yang nyanyiin lagu siapa? Bukan yang My Heart. Yang satunya lagi bukan My Heart-nya, tapi di album My Heart tuh ada. Itu kan pakai nada-nada tinggi gitu. Nah sekarang sedangkan Bernadia menyampaikan lagu sedihnya itu dengan ya nada-nada oke lah gitu, maksudnya masuk ke telinga dengan kita nyanyi nggak perlu teriak-teriak juga kok gitu, tapi enak gitu nyampe ke telinga gitu. Dan galau juga nggak usah kayak emosional banget. Nah gitu ya. Ini disampaikan bahwa ya sedih mah sedih aja gitu, nggak usah teriak-teriak gitu. Sakit hati aja, nggak usah teriak-teriak. Bisa diterima juga kok, buktinya sekarang gitu ya. Ditambah memang kayaknya sekarang tuh di saat banyak anak-anak skena yang lagi naik,
baik skena. Kemana Tapi- skena? Bukan skena. Ya anak-anak skena yang suka dengan indie. Iya. Ya tidak apa-apa, sekarang banyak gangguan. Anak-anak skena yang sedang suka indie yang awalnya Depan Turas dengan lagu-lagu yang ini terus The Pops lagi naik lagi. Iya, The Pops. Dia tabrak, ini tiba-tiba ada musisi muda yang tiba-tiba aku mau patah hati gitu. Iya. Kayak masuknya teh sopan gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punten mau patah hati gitu ta. Dan oh iya mangga. Akhirnya diterima. Ya gitu. Jadi masuknya teh secara sopan gitu. Iya, Enggak tiba-tiba maju enggak gitu, tapi dia dengan kayak rilisnya satu-satu dulu. Dan rilisnya tuh bagus, dia nggak menceritakan cerita awalnya, tapi dia menceritakan tentang keikhlasan. Oh iya. Kalau nggak salah yang pertama rilis tuh kata mereka ini berlebihan. kata mereka ini berlebihan gitu kan. Tiba-tiba kenapa sih Bernadia sedih gitu? Iya. Ada apa sih Bernadia bisa sampai sesakit hati ini gitu. Betul. Tiba-tiba upload satu lagi yang terlintas di kepala. Bukan. Pokoknya ada lah gitu ya. 1 bulan dari sekolahnya habis kata mereka ini berlebihan tuh 1 bulan naik. Iya gitu. Heeh. Karena memang itu gitu menceritakan tentang cewek yang udah pernah dibego-begoin ke cowok nanya gitu. Udah mending kamu teh rambutnya mending bondol aja, mending pakai mending rambut panjang gitu, atau kamu jangan pakai baju itu terus, kamu jangan pakai baju EXO, tapi aku setuju kalau itu gitu ya. Takut diserang. Pokoknya gitulah. Iya, Tapi Bernadia teh bisa membuat orang lain penasaran gitu. Iya. Setlist album yang upload yang satu-satu gitu ya. Iya. Tiba-tiba kenapa sih Bernadia tiba-tiba lagu 1 bulan naik? Iya. Karena memang ya itu kebetulan gara-gara kini mereka tahu sebetulnya 1 bulan jadi naik gitu. Karena dilihat dari konser waktu 2023 sebelum ada album yang sekarang masih album Terlintas, itu penontonnya juga masih sedikit, atau sekarang tiba-tiba di Bandung, ada di Kuala Lumpur kemarin ramai juga. Konsernya di mana-mana. Konsernya di mana-mana dan tiketnya sold out dalam beberapa menit doang gitu ya. Kayak Salon Seven lah ya. Nah, itu kayak Salon Seven gitu. Tiba-tiba nah berarti ya ada pemicunya juga sih gitu. Keren. Ya gitu Bernadia. Jadi memang karena pertama sih easy listening. Ya. Kedua dia nggak maksa orang buat dengerin yang kayak tadi harus tinggi dan lain, harus keras, dengan cukup akustik. Dan satu chordnya tuh gampang semua gitu. Bahkan gitu. Mau dibawain kayak full musik kayak yang Bernadia bawa, enak. Mau akustik dibawa akustik juga enak gitu, dan nggak memaksa gitu. Dan menurut Ilhamah ada satu ajaibnya Bernadia yang dimana masukin kata-kata yang menurut Ilham itu kayaknya kurang gitu. Ya. Tapi untungnya adanya di lagu Bernadia. Ya. Kayak ada kalau nggak salah ya, ada satu kata bahasa asing. Absurd. Absurd gitu. Kan aneh gitu ya. Maksudnya kalau dimasukin ke lagu-lagu sekarang kayak apa sih absurd gitu ya. Dan kayaknya kurang cocok deh gitu. Tapi kan tiba-tiba ada nih di lagu-lagu sedih tiba-tiba ada absurd. Seberapa absurdnya pun diuntungnya hidup terus. Iya gitu kan. Absurd gitu. Tiba-tiba ada gitu. Kalau di lagu-lagu lain kayaknya nggak akan cocok gitu. Kayak I just wanna say I love you. I just wanna say. Ya tapi itu melodi slow bagus. Bagus potret bagus sih. Maksudnya kayak ya banyak lah ya lagu-lagu yang tiba Rizky Febian nih banyak nih. Soalnya Rizky Febian banyak kayak yang nyantumin ada Inggrisnya. Oh my lady, cukup kau di sampingku, kayak gitu kan. Gitu. Ya cocok-cocok aja sih cuman kayaknya bukan kurang enak didengar, cuma kayaknya ada kata lain yang harus ganti. Iya, gitu. Sama sih sebenarnya yang absurd itu ya, kalau misalnya ganti aneh juga ya masih enak-enak aja. Iya gitu. Cuma ini bakalan jadi apa? Titik pengingat sih dalam lagu sih. Iya. Dengan kata-kata yang berturut-turut gitu kan ada gitu kan. Kayaknya apa sih gitu. Tapi kan masih tetap enak buat dibawa. Betul. Jadi pesan buat Bernadia dari saya, tolonglah yang absurdnya ganti jadi aneh lah.
Karena Nah, saya jangan harus upload dulu lah, kasihan. nggak apa-apa, cuma ganti aneh doang kan, cuma satu. Ini pesan dari Bapak Guru Bahasa Indonesia nih. Ya. Tapi dari Ilham ada nggak sih pesan-pesan buat Bernadia? Mungkin siapa tahu kan Bernadia bisa denger podcast ini. Mudah-mudahan kan aneh banget ya. Kan bulan Oktober tampil di Bandung. Oh iya, betul. Ada di Bandung. Siapa tahu dapat VIP gitu kan. Ada nggak pesan buat Bernadia dari buat Bernadia? Bersedia Ilham kepada Bernadia untuk datang di konsernya? Insya Allah ya. Iya, maksudnya gratis gitu. Amin. Nah, mungkin buat Bernadia terus buat lagu yang seenak mungkin, sesimpel mungkin. Karena ya menurut Ilham sekarang lagu yang masuk di zaman sekarang ya lagu yang bisa diingat oleh semua orang gitu. Lagu yang bisa diingat oleh semua orang teh lagu dengan sesimpel mungkin. Yeah. Ya contohnya di album ini gitu. Di album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan gitu. Dan di Terlintas pun enak-enak juga sih lagunya gitu ya. Cuma ya mungkin kalah booming dengan yang sekarang gitu. Dan selamat juga buat Bernadia, tidak ada orang yang tidak tahu full albumnya Bernadia. Betul. Ya. Dan kasihan juga Bernadia. Kenapa? Lagi kena parah lah. Scamming. Biasalah komentar-komentar. Oh ya. Ya untuk netizen jangan tolol lah. Itu hanya karya, tidak usah dibawa bukan hati. Bernadia, bukan albumnya yang dikomen. Bernadianya yang dikomen. Iya, maksudnya kan gila. Iya, maksudnya kan tolol gitu. Maksudnya kan itu cuma lagu doang. Iya, gitu kan. Gak usah dibawa hati, bener kan? Betul, please lah. Kalau gini biasanya yang ngomong kayak gitu teh udah ngefans tapi nggak bisa mewujudkan sesuatu. Betul, toksik jadinya. Ya udahlah. Buat Bernadia kuat terus ya. Buat fansnya yang toksik anjing lu. Dan buat Bernadia juga mohon maaf kalau Ilham bikin sakit hati. Aduh. Dan sampai bikin album. Iya, ini si Calengkis ternyata yang bikin Bernadia patah hati. Iya, maafkan sekali fans Bernadia. Iya. Bernadianya aku bikin patah hati. Nanti mah nggak akan lah. Ya, siap Om. Om bedanya 6 tahun anjay. Tua betul. Tapi secara agama sunnah Rasul. Iya. Beda agama. Iya gitu ya Bernard. Pokoknya tetap semangat. Tepuk tangan juga dan makasih juga buat Petrasi Hombing sebagai produser lagunya Bernadia. Betul. Dan Juni Records yang udah bisa nge-hire. Iya, dan ditambah ternyata di Juni Records itu ada Teteh Raisa. Iya kan yang buatnya Teteh Raisa. Iya, sama sama gitaris Ran. Oh iya. Mantep ya, maksudnya keren lah. Udah. Pokoknya sekarang industri musik Indonesia sudah sampai ke Kuala Lumpur. Betul. Bernadia sendiri juga udah sampai ke Kuala Lumpur ya. Nyusul kemarin Barasuara. Iya. Dan pokoknya mantap terus lah. Batik asli Indonesia pokoknya. Boleh. Ya, gitu ya pokoknya mah. Gitu aja dari kita. Kita kubur sampai mati aja. Iya. Jangan lupa buat follow podcast Balada Kehidupan Instagram dan dengerin terus podcast Balada Kehidupan karena bakalan ada yang update. Habis ini kita bakal ngomongin yang viral di Gorontalo. Waduh.